Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Pandu Wibawa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prediksi soal SKB Pranata Komputer bagian yang kedua. Jadi bagian ini adalah lanjutan dari bagian yang sebelumnya, yang membahas 15 soal pertama, dan ini adalah 15 soal yang kedua. Baik, ke depan nanti kita akan membahas 15 soal beserta jawaban dan juga pembahasannya. Namun, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi apabila ada update video terbaru dari channel kami. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Manakah yang bukan merupakan layer dalam model OSI layer? Yang A, data link layer, B, application layer, C, session layer, atau D, internet layer. Jawabannya adalah D, internet layer. Baik, seperti yang terdapat pada penjelasan, pada layer OSI terdiri dari 7 layer. Yang pertama yaitu physical layer, kemudian yang kedua data link layer, yang ketiga network layer, yang keempat transport layer, yang kelima session layer, yang keenam presentation layer, dan yang ketujuh adalah application layer. Jadi, yang bukan merupakan layer OSI adalah jawaban D, internet. Kita lanjut ke nomor 2. Manakah chipset Intel berikut yang berisi memori dan grafik controller dan berada dalam sebuah unit prosesor? A. Sandy Bridge, B. Celeron, C. Platform Controller Hub, D. Hyper Threading. Jawabannya adalah A. Sandy Bridge. Chipset Sandy Bridge digunakan dalam generasi kedua Intel Core i7. Kita lanjut ke nomor 3. Instansi pembina jabatan fungsional Pranata Komputer adalah A. Kementerian Dalam Negeri, B. Kementerian Komunikasi dan Informatika, C. Badan Pusat Statistik, D. Badan Riset dan Teknologi. Jawabannya adalah C. Badan Pusat Statistik. Nah, menurut pasal 1 Kemenpan RB nomor 32 tahun 2020 tentang jabatan fungsional Pranata Komputer, pada poin 20 yang berbunyi, instansi pembina jabatan fungsional Pranata Komputer yang selanjutnya disebut instansi pembina adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang statistik. Nah, jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 4. Tempat penyimpanan data sementara yang sering digunakan ketika transmisi data harus mengambil tempat pada kecepatan yang berbeda merupakan pengertian dari A. Download, B. Broadband, C. Forward, D. Buffer. Jawabannya adalah D. Buffer. Nah, buffer adalah tempat penyimpanan data sementara yang sering digunakan ketika transmisi data harus mengambil tempat pada kecepatan yang berbeda. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 5.
Port berapakah yang digunakan oleh protokol RDP? A. 53, B. 143, C. 389, D. 3389. Jawabannya adalah D. 3389. RDP atau disebut juga dengan Remote Desktop Connection menggunakan port 3389. Sedangkan DNS menggunakan port 53, IMAP 4 menggunakan port 143, LDAP menggunakan port 389. Kita lanjut ke nomor 6. Tukang bangunan secara tidak sengaja memutuskan salah satu sambungan kabel fiber optik yang menghubungkan dua gedung perkantoran. Meskipun demikian, hanya sebentar saja terjadi gangguan. Setelahnya jaringan komputer kembali seperti biasa. Apakah karakteristik yang diterapkan dalam membangun arsitektur jaringan seperti skenario di atas? A. Scalability, B. Integrity, C. Quality of service, D. Fault toleransi. Jawabannya adalah D. Fault toleransi. Fault toleransi merupakan salah satu karakteristik dalam membangun arsitektur jaringan yang memberikan jaminan sekecil mungkin dampak dari kegagalan hardware maupun software dalam sebuah jaringan komputer. Biasanya disediakan jalur redundant atau backup data untuk menjamin fault toleransi. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 7. Jika kita ingin mengubah struktur tabel, maka perintah SQL yang digunakan adalah A. Alter tabel, B. Alter database, C. Alter record, D. Alter field. Jawabannya adalah A. Alter tabel. Alter tabel digunakan untuk mengubah struktur tabel pada suatu database, menambahkan, menghapus, atau memodifikasi kolom pada tabel yang bersesuaian. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 8. Yang termasuk Data Definition Language atau DDL adalah A. Grant, B. Insert, C. Update, D. Create, E. Delete. Jawabannya adalah D. Create. Berikut penjelasannya. DDL atau Data Definition Language ada beberapa, yaitu create, drop, dan alter. Yang create itu dipakai untuk membuat tabel dan database. Kemudian drop itu dipakai untuk menghapus database dan tabel. Sedangkan alter dipakai untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada. Alter dapat mengganti field menggunakan perintah change, menambahkan field dengan perintah add, atau menghapus field menggunakan perintah drop, dan merubah nama menggunakan perintah rename. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 9. Tampilkan rata-rata gaji dari sebuah karyawan dengan kolom alias rata-rata gaji.
Yang A, select SQL select AVG salary as rata-rata gaji from employee, titik koma. B, SQL select tabel AVG salary as rata-rata gaji from employee, titik koma. C, SQL select on AVG salary as rata-rata gaji from employee, titik koma. Atau D, SQL select from tabel AVG salary as rata-rata gaji from employee. Jawabannya adalah A. Select AVG salary as rata-rata gaji from employee. Jadi untuk menampilkan rata-rata gaji dari semua karyawan dengan kolom alias atau rata-rata gaji maksudnya, yaitu SQL select AVG salary as rata-rata gaji from employee, titik koma. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 10. Setelah diperiksa ketersediaan memori dan scanning antivirus, sistem komputer dinyatakan baik-baik saja. Tapi komputer tiba-tiba sering restart sendiri. Yang bisa menjadi penyebabnya adalah A. Prosesor tidak kompatibel. B. Pasta pendingin pada prosesor sudah kering. C. Windows tidak kompatibel. D. Kerusakan pada bootable system yang ada di hard disk. Jawabannya adalah B. Pasta pendingin pada prosesor sudah kering. Pasta berfungsi untuk menyalurkan panas yang muncul dari prosesor, tepatnya melalui HIS atau Integrated Heat Speeder ke heatsink. Jika pasta sudah kering, mengakibatkan prosesor cepat panas dan akhirnya sistem akan mematikan komputer lewat proses restart. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor 11. Berikut merupakan kemungkinan penyebab utama hasil post yang menunjukkan disk boot failure. Insert system disk and press enter. A. Kerusakan pada RAM yang tidak bisa load. B. Kerusakan pada graphic card. C. Kerusakan pada BIOS. Atau D. Kerusakan pada hard disk atau sistem pada hard disk hilang. Jawabannya adalah D. Kerusakan pada hard disk atau sistem pada hard disk hilang. Nah, kerusakan pada hard disk atau sistem pada hard disk hilang itu salah satu penyebab boot failure. Nah, jadi kalau komputer mengalami boot failure itu biasanya adalah kerusakan pada hard disk. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 12. ID yang terdapat pada setiap perangkat keras disebut sebagai A. IP address. B. MAC address. C. Config address. D. VPN. Jawabannya adalah B. MAC address. Jadi MAC address merupakan satuan ID yang terdapat pada setiap perangkat keras. Kita lanjut ke nomor 13. Aturan-aturan main yang mengatur komunikasi di antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan, termasuk di dalamnya petunjuk, cara, dan metode mengakses sebuah jaringan, topologi fisik, tipe-tipe kabel, dan kecepatan transfer data maksudnya disebut A. Workstation. B. Topologi. C. Server. D. Protokol. Jawabannya adalah D. Protokol. Protokol
merupakan satu aturan-aturan main yang mengatur komunikasi di antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan, termasuk di dalamnya petunjuk, cara, dan metode mengakses sebuah jaringan, topologi fisik, tipe-tipe kabel, dan kecepatan transfer data. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 14. Pengguna dapat mengirim email, tetapi tidak bisa menerima email. Protokol manakah yang memungkinkan tidak dikonfirmasi dengan baik? A. POP3, B. FTP, C. SMTP, D. SNMP. Jawabannya adalah A. POP3. SMTP atau biasa disebut dengan Simple Mail Transfer Protocol, yaitu digunakan untuk pengiriman email. Sedangkan POP3 yang kepanjangannya adalah Post Office Protocol digunakan untuk penerima email. Sedangkan FTP itu digunakan untuk pengiriman file ke remote komputer, dan SNMP digunakan untuk pengaturan host dalam jaringan. Nah, jadi jika gangguannya itu pada penerimaan email, jawabannya adalah POP3. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 15. Peralatan komputer dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer, yaitu A. Peranata komputer tingkat ahli, B. Peranata komputer tingkat terampil, C. Peranata komputer tingkat madya, D. Peranata komputer tingkat pelaksana. Jawabannya adalah B. Peranata komputer tingkat terampil. Baik, ini menurut pasal 1 keputusan bersama Kepala BPS dan Kepala BKN nomor 002-BPS-SKB-11-2004 dan nomor 04 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional peralatan komputer dan angka kreditnya, yaitu terampil. Peralatan komputer dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang komputer. Jadi jawabannya adalah B. Peralatan komputer tingkat terampil. Baik, demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi untuk persiapan menghadapi SKB CPNS tahun ini. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.